Halo teman-teman semua, kita balik lagi ke pembahasan PPG ya, untuk khususnya di seleksi administrasi. Nah, karena banyak banget yang nanya di kolom komentar video saya sebelum ini, yang pengkonfirmasian administrasi sampai ke titik terakhir atau pengiriman seleksi administrasinya ya. Nah, ini kita akan coba merangkum beberapa pertanyaan dan contoh database yang memang dikirim ke LPTK. Teman-teman, ini saya coba contohkan ya, contohkan untuk database yang biasanya itu dikirimkan ke LPTK-nya masing-masing atau ke universitasnya masing-masing ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini ada nomor SIM PKB teman-teman, nama, nomor HP. Makanya kenapa ketika kemarin saya buat video, itu nomor HP-nya harus valid karena yang akan dihubungi atau dimasukkan ke dalam grup jika teman-teman sudah lulus seleksi administrasinya, teman-teman akan dihubungi oleh LPTK-nya atau universitasnya. Makanya nomor HP-nya yang tercantum di SIM PKB kemarin itu wajib aktif ya, WA dan telepon atau message itu harus aktif semuanya ya teman-teman ya. Jadi nomor HP ini harus aktif ke semuanya. Tanggal lahir sudah jelas ya teman-teman, ini ada di Dapodik, jenis kelamin. Kemudian ini kode bidang studi PPG, ini memang tidak ada di kita. Ini nanti otomatis generat dari PPG-nya masing-masing. Nah, kemudian ada bidang studi PPG. Nah, bidang studi PPG ini biasanya ada di pemilihan prodi PPG. Ketika teman-teman ngeklik paling bawah, itu kan paling bawah itu urutan ketiga kalau saya nggak salah, itu pemilihan bidang studi. Nanti ini kita bahas juga ya teman-teman ya, karena di bidang studi PPG ini ada dua prodi. Nah, mana dulu yang harus kita pilih, seperti itu kan, banyak pertanyaannya. Kemudian NUPTK sudah jelas ada di Dapodiknya. Ini NUPTK untuk saat ini PPG tidak dipersyaratkan ya teman-teman. Baik yang tidak ada NUPTK pun dia tetap terjaring di seleksi administrasi PPG-nya. Ini belajar ID jelas ada, karena belajar ID itu kan menggenerat akun SIM PKB teman-teman. Jadi ini menggunakan belajar ID. Nah, ini contohnya itu yang piloting kemarin ya teman-teman ya. Ini piloting 3 kemarin. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Dapodik NPSN sekolah teman-teman, kemudian Dapodik sekolah, kemudian Dapodik bentuk pendidikan, ini ada SD, SMP seperti itu. Kemudian Dapodik provinsi, ini semuanya Dapodik kabupaten ini ada di database PPG-nya teman-teman. Ini bukan kita yang harus menginput, jadi sudah ada di sana. Jadi kita mah hanya melengkapi biodatanya saja. Nah, kemudian ini BGP teman-teman, ini kita BGP-nya di BGP provinsi mana, mau Jawa Barat, Jawa Tengah, ini ada di sini nanti keluar. Kode LPTK-nya, nama LPTK ini khusus untuk yang database di PPG-nya, keluar kode LPTK dan nama universitasnya apa. Kemudian kategori pesertanya ini mau reguler atau apa. Misalnya kalau misalkan ada yang non reguler mungkin di sini ada, tapi di sini biasanya reguler semua. Nah, ini salah satu database yang masuk ke LPTK atau universitasnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau seleksi administrasinya itu masih belum lengkap, silahkan dilengkapi. Nah, kita ke bawah ya teman-teman ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak saya rangkum ya, karena kan nggak semua bisa dijawab ya. Apalagi ke admin, itu kan admin saya itu bukan nggak bisa mengurai pertanyaannya tentang PPG. Dia itu mengurainya pendaftaran, register kelas gitu kan teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar YouTube ini. Kalau misalkan saya sempat untuk bisa jawab komentar, saya jawabin ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya yang paling banyak ditanyakan ini teman-teman ya, trending topik nih. Yang pertama adalah jika ada dua prodi PPG, bagaimana memilihnya? Misalkan ini kan banyak banget. Ini pun yang dialami oleh alumni kami di P3 kemarin ya. Di kelas P3 kemarin yang udah pada lulus, itu bertanya, kan saya kak ijazahnya S1-nya misalkan matematika, tapi saya P3-nya kemarin dapatnya adalah guru kelas. Nah, sekarang di SIM PKBS itu ada dua, ada prodi matematika, ada prodi PGSD. Saya harus milih yang mana? Nah, kalau saya lihat dari rekamannya Forplunuk kemarin, itu ada dua ini teman-teman, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kalau teman-teman pilihnya prodi matematika sesuai dengan linear ijazah, maka teman-teman bisa linear dengan PGSD. Bisa juga teman-teman barangkali suatu saat teman-teman mengajar di matematika SMP, itu pun tetap linear. Jadi ada dua keberempatan. Nah, tapi kalau teman-teman sudah fixnya di PGSD, ya silakan pilih PGSD sesuai dengan SK ASN P3K teman-teman semua yang sekarang. Tapi kalau pilihnya PGSD, maka teman-teman
tidak bisa melinear mengajar di selain PGSD kayak gitu. Kalau yang saya tangkap. Nah, sekarang pertanyaan adalah kalau misalnya itu ada di Kagema itu biasanya tuh pilih yang mana? Kalau udah seperti itu, ya saya akan pilihnya sesuai dengan prodi yang di situ. Jadi misalkan kalau kan PGS ini lagi banyak banget ya teman-teman ya. Nah, kalau saya mah lebih baik ke yang ASN P3K-nya karena saya di PGSD. Tapi kalau teman-teman ada beberapa pertimbangan untuk bisa di SMP atau matematika juga, ya itu kembali lagi ke teman-teman semua mau pilihnya yang mana. Tapi keduanya bisa, tapi kalau saya sarankan silakan dimatangkan lagi mau pilih yang PGSD atau matematika kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, jabatan diisi apa pada lengkapi biodata. Nah, di jabatan ini di isian biodata SIM PKB yang sebelum dikirimkan itu kan ada yang pertanyaan guru atau guru kelas atau guru mata pelajaran. Kalau teman-teman gak yakin, silakan saja pilih guru kelas kalau dia guru kelas. Kalau guru mapel ya tulis guru mapel. Sebenarnya itu hanya memberikan isian dokumen apakah dia guru atau dia kepala sekolah. Kalau dia kepala sekolah berarti kan tulisannya kepala sekolah. Kalau guru berarti kan tulisannya guru. Nah, karena banyak banget yang pengennya sesuai dengan apa yang kita ampu, ya silakan ditambahkan guru kelas seperti itu. Jadi itu nggak terlalu membuat ini teman-teman ya kekhawatiran gitu. Jadi jangan terlalu banyak khawatirnya. Karena biasanya kalau misalkan dia harus memilih kayak objekan jabatan fungsional apa itu kan udah ada harus kita pilihnya optionnya. Nah itu berarti sudah diplot oleh sana. Nah kalau yang kita ketik sendiri berarti kan masih opsional seperti itu. Tapi wajib untuk diisi ya teman-teman ya supaya tahu dari sananya bahwa teman-teman itu adalah guru atau teman-teman itu adalah kepala sekolah. Nah apakah saat ini harus melampirkan bukti SK dan lain-lain? Sampai saat ini saya rekaman 30 November ya. Jadi kalau ada updatean yang lain setelah 30 November saya nanti akan buat lagi videonya. Jangan lupa di-subscribe dulu supaya nggak ketinggalan ya. Nah teman-teman, sampai saya buat rekaman ini 30 November dari PPG, desain PPG itu belum memberikan atau menampilkan yang namanya lampiran-lampiran. Beda dengan yang punyanya kemarin konfirmasi ketersediaan itu kan ada melampirkan SK seperti itu. Nah untuk yang sekarang itu cukup untuk meng-approve data lengkap, isian biodata, verbal ijazah, sampai dengan pemilihan prodi PPG-nya. Nah, itu menurut saya lebih ringan banget dan nggak ribet seperti tahun kemarin. Jadi untuk yang saat ini saya rekaman 30 November itu belum ada penguploadan bukti apapun. Jadi kalau teman-teman ada menu yang penguploadan bukti silakan tulis di kolom komentar ya. Kemudian apa lagi nih teman-teman? Sampai kapan nih pengisian seleksi admisi PPG? Nah, Prof Nunuk udah ada teman-teman di akun Instagramnya dari 28 November sampai dengan 20 Desember ya kalau saya nggak salah nih. Nanti saya coba buka dulu sebentar. Di tanggal 20 Desember itu teman-teman udah ditutup. Tutupnya itu bukan berarti tidak ada lagi, kan ada yang masih belum verbal ya teman-teman ya. Nah, itu tuh nanti tetap nanti dibuka lagi teman-teman. Nih saya bacakan ya teman-teman ya. Halo Bapak Ibu seleksi administrasi dibuka dari tanggal 28 November sampai 20 Desember 2024. Setelah tanggal 20 Desember ditutup sementara, tetapi proses verbal NIK dan Dapodik tetap terus berjalan. Artinya guru tetap bisa memperbaiki datanya. Lalu awal tahun 2025 kita lanjut verbal kembali gitu. Jadi kalau teman-teman sudah fix mah ya silakan di-approve aja, diajukan. Nanti teman-teman lihat video saya sebelum ini tentang bagaimana pengajuan seleksi administrasinya ya. Itu jadi sampai kapan? Berarti maksimal 20 Desember. Kalau bisa jangan sampai 20 ya 10 Desember atau 15 Desember udah kita ajukan ya. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya nih, nik ayah atau ibu sudah meninggal bagaimana? Kalau nik ayah sama ibu, kalau teman-teman masih hafal niknya ya ditulis. Kalau misalnya teman-teman udah nggak hafal niknya ya berarti 0 16 kali. Karena dia nggak bisa nge-save kalau nggak 0 sampai 16 kali. Atau masukkan angka sampai 16 kali. Kan kalau 0 sampai 16 kali itu pernah dilakukan oleh alumni kelas kami di PPG Piloting 1, 2, dan 3. Jadi saya anjurkan untuk 0 16 kali dan alhamdulillah sekarang udah lulus juga di kelas kami, alumni kami. Nah, kemudian apa lagi nih teman-teman? Penghasilan ayah atau ibu yang sudah meninggal bagaimana? Kalau penghasilan, kalau nggak bisa strip ya 0, itu aja teman-teman. Ya kan udah meninggal kan teman-teman. Nah, bagaimana nih kalau pensiunan ya? Kalau pensiunan kan masih ada, jadi diisi aja
berapa nominalnya. Kalau udah meninggal ya berarti tinggal 0 atau strip kayak gitu ya teman-teman ya. Kayaknya trending nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kalau saya ada pertanyaan di luar ini, boleh silakan drop di kolom komentar. Kalau saya ada jawabannya dan ada waktu untuk jawab, teman-teman nanti saya balas di kolom komentar ya, karena saat ini saya masih menilai teman-teman mahasiswa PPG yang kemarin piloting 3 ya, karena banyak banget sih teman-teman. Tapi insya Allah nanti beberapa akan saya jawab di kolom komentar ini. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ikut kelas pendampingan PPG, kalau terpanggil di tahun 2025, silakan teman-teman tinggal WhatsApp aja ke admin kami di 087723317506. Ada di dalam deskripsi ya, silakan. Terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya teman-teman, supaya kalau saya buat video itu langsung ada notifnya di beranda handphone teman-teman semua. Terima kasih ya, jangan lupa disebarkan. Dadah.